Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Boy Saputra. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintah. Setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikologis, sosiokultural, dan interaksi. Yang pertama, hambatan psikologis. Karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia, yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Nah, dari kepentingan itu manusia hanya akan memperhatikan stimulasi yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Prasangka, yaitu persepsi orang tentang seorang atau kelompok lain. Bahkan lingkungan sosial yang terdiri dari berbagai aspek, yakni kecenderungan etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya bahasa, faktor semantik, kurangnya maraknya pendidikan. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, dan seterusnya. Orientasi nasional, kecenderungan untuk melihat manusia. Hambatan ini terjadi pada komunikan kepada komunikator. Evaluasi statis, yaitu resiko yang perlu diketahui oleh komunikator komunikasi massa. Indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda atau kejadian dan tidak mempengaruhi bersifat unik atau khas. Media sistem pemerintah. Komunikasi pemerintah memang ditunjukkan kepada masyarakat atau khalayak. Namun komunikasi ini tidak efektif jika tidak mencapai tujuan yang sama, karena perbedaan persepsi di setiap manusia. Perlindungan diri dari inisiator merupakan penyebab yang dikaitkan dengan ketersediaan dari penerima pesan yang disampaikan dalam komunikasi pemerintah yang terjadi pada komunikasi politik. Ada berbagai peran media dalam pemerintah. Yang pertama, sebagai ruang publik, menghadirkan informasi, memberikan perkembangan sektor, memberi gambaran dan lukisan kondisi sosial politik, mempengaruhi pemikiran khalayak, dan menjamin adanya kebebasan berpendapat. Peran media dalam demokrasi tentunya akan semakin membantu fungsi demokrasi dalam tatanan pemerintah. Dengan menyadari ini, maka media harus menjunjung tinggi akan kejujuran, kredibilitas, objektivitas, serta integritas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.